Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada pagi yang cerah, pagi yang indah ini, mari kita datang ke hadapan Tuhan dengan penuh rasa syukur, dengan penuh sukacita. Mari bersama-sama kita memulai ibadah ini, kita membaca Mazmur 134 ayat 2 dan 3. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami mengucapkan syukur dan berterima kasih Tuhan atas semua kebaikan-kebaikan yang sudah kami lalui sampai pada pagi hari ini. Tuhan, kami masih bersyukur, kami masih hidup, masih sehat. Dikala ini kami mendapat kesempatan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan, sebelumnya ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, baik yang kami sengaja ataupun tidak kami sengaja. Tuhan, kami mohon kiranya pada pagi hari ini, biarlah setiap puji-pujian kami dapat menyenangkan hati-Mu dan Tuhan disenangkan. Kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan yang memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Shalom semuanya Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Semua ketinggian dan kedalaman yang ada di hadapan kita telah dijangkau oleh akal manusia. Satu-satunya yang tak terjangkau oleh akal kita ialah kedalaman rencana dan rancangan Tuhan. Ia dapat mengubah segala menjadi indah, kasih-Nya begitu luas. Kebaikannya terlalu lebar, anugerahnya tak terjangkau oleh akal kita. Ia perancang yang agung, rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Sejahtera bagi saya dan saudara sekalian semuanya. Saat tiada jalan yang harus ku tempuh, Yesus ada di sana memberi pengharapan. Saat tiada jawaban di dalam hidupku, Kau ada di sampingku dan memberiku jawaban. Mustahil bagimu ya Allahku, jalanmu tak terselangi. Kau buat aku terpesona, rancanganmu Tuhan, rancangan damai sejahtera. Tiada jalan yang harus ku tempuh, Yesus ada di sana memberi pengharapan. Saat tiada jawaban di dalam hidupku, Kau ada di sampingku dan memberiku jawaban. Tiada yang mustahil bagimu ya Allahku, jalanmu tak terselangi. Kau buat aku terpesona, rancanganmu Tuhan, rancangan damai sejahtera. Damai sejahtera Kau berikan pada kami ya Tuhan. Tiada yang mustahil
Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa sebelum kita melanjutkan pujian kita menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama-sama kita membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Salam, selamat pagi saudara-saudara kasih Tuhan. Mari kita pagi ini untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengar, marilah kita berdoa. Bapa kami yang surga, kami mengucap syukur atas kasih dan kemurahan Tuhan. Pagi ini Tuhan buka hati kami, pikiran kami, untuk kami dapat mendengar setiap sabda firman-Mu. Kuasa Tuhan dan Roh Kudus pimpin hamba-Mu untuk menyampaikan setiap kebenaran-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengar, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara kasih Tuhan, pada pagi ini tema kita, hidup adalah perjuangan. Saudara kasih Tuhan, mari kita baca firman Tuhan di dalam surat Ibrani pasal 10 ayat 32 sampai 33. Ayat 32. Ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Ayat 33. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Saudara kasih Tuhan, hidup ini sekarang adalah perjuangan. Saudara kasih Tuhan, pada awalnya ketika kita masih menjadi sel sperma, kita sudah berjuang melawan jutaan sel sperma yang lain untuk satu sperma masuk ke dalam embrio. Itu sudah berjuang sebelum kita ada di dalam bumi ini. Saudara-saudara kasih Tuhan, jadi kita hidup dari sebelum ada di dalam bumi ini sudah berjuang. Perjuangan itulah kita berhasil, maka kita menang, maka kita lahir di bumi ini. Itulah sekarang kita, saudara-saudara kasih Tuhan. Hidup ini adalah perjuangan. Tidak ada kesuksesan dirayakan dengan cara instan tanpa perjuangan. Tidak ada keberhasilan hidup tanpa cucuran keringat dan air mata. Saudara kasih Tuhan, Thomas Alva Edison bahkan mengatakan, kesuksesan adalah 1% dari kejeniusan, dan 90% adalah kerja keras. Semakin kita merasa pejuang hidup, semakin dekat pula penemuan kita akan makna kehidupan yang sesungguhnya. Saudara kasih Tuhan, Ayub hidup dalam perjuangan. Di Ayub pasal 7 ayat 1, bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya sama seperti hari-hari orang upahan? Saudara, artinya bahwasannya har manusia di atas bumi ini seperti orang perang adanya, dan hari-hari hidupnya seperti orang upahan. Nah, saudara kasih Tuhan, dalam surat Paulus 1 Timotius pasal 4 ayat 10. Ayat 10.
Itulah sebabnya kita berjuang dan bekerja keras. Sebab kita berharap sepenuhnya kepada Allah yang hidup. Ialah penyelamat semua orang, terutama sekali orang-orang yang percaya. Saudara dikasihi Tuhan, pertanyaan, hidup ini berjuang untuk apa? Saudara dikasihi Tuhan, kita berjuang untuk menghadapi tantangan kehidupan. Setiap hari ada tantangan kehidupan. Tantangan untuk mencari nafkah. Tantangan untuk menghadapi saingan-saingan untuk mendapat nafkah. Tantangan untuk menjalankan kehidupan menjadi orang benar. Tantangan untuk belajar, untuk menjadi orang yang bisa mempunyai integritas dan etika moral yang baik. Banyak tantangan dalam kehidupan kita. Berjuang untuk juga menerima didikan. Didikan orang tua, didikan dari seorang guru, didikan oleh seorang hamba Tuhan. Berjuang untuk membangun keluarga yang bahagia. Itu juga berjuang. Menghadapi istri, menghadapi suami, menghadapi anak-anak. Bagaimana membangun keluarga yang bahagia. Berjuang juga untuk mengatur kehidupan kita dengan hidup kebenaran. Kita tidak bisa benar, tapi kita berjuang untuk kita taati setiap firman Tuhan. Agar kita bisa hidup dibenarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang paling penting dari berjuang hidup kita untuk apa? Berjuanglah hidup menyenangkan hati Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara kasih Tuhan, jika kita boleh ada sebagaimana kita pada saat ini, tentu kita telah banyak melalui persoalan, masalah dan tantangan yang begitu berat pada masa-masa yang lalu. Pada saat inilah kita sudah melewati tantangan-tantangan hidup kita. Begitu banyak masalah, begitu banyak persoalan, begitu banyak pergumulan yang kita lewat dari tahun ke tahun. Kita sadar ada pengorbanan yang besar yang kita lakukan sehingga kita bisa melewati semua tantangan-tantangan hidup ini. Saudara kasih Tuhan, Tuhan Yesus berjanji bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita. Bukti nyata bahwa Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Kita boleh ada sampai saat ini karena semua anugerah Tuhan. Saudara sudah melewati masa-masa penyakit yang menular yang begitu mengerikan. Sampai hari ini saudara masih hidup. Itulah pemberian Tuhan dan penyertaan Tuhan dan anugerah Tuhan buat saudara-saudara kasih Tuhan. Dalam mempertahankan agar iman kita tetap di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu tidak mudah saudara kasih Tuhan. Jika hari ini kita mengadakan kekuatan kita sendiri tanpa campur tangan Tuhan, maka kita akan ambruk. Dan kita akan stres, kita akan depresi, dan kita akan putus asa. Karena kita sebagai manusia, banyak sekali keterbatasan. Tuhan mengetahui sampai di mana batas kemampuan kita. Sehingga Ia mengirim penolong buat kita, yaitu Roh Kudus yang selalu menguatkan kita. Minggu lalu saya menyampaikan pesan Tuhan. Undanglah setiap hari Tuhan hadir dalam hidupmu. Undanglah Tuhan selalu hadir dalam rumah tanggamu. Undanglah Tuhan selalu hadir dalam pekerjaanmu. Karena itu Roh Kudus yang akan pimpin kita dan menguatkan kita. Saudara kasih Tuhan. Dalam surat Paulus juga di Efesus 6 pasal 12 ditulis bahwa Paulus mengatakan pejuang kita adalah melawan kuasa kegelapan dan tipu daya iblis. Iblis datang bagaikan singa yang mengaum-ngaum dan juga menyamar sebagai malaikat terang. Sehingga tanpa kita menyadari, kita dapat saja jauh dari Tuhan.
Walaupun menurut pandangan kita baik. Saudara kasih Tuhan, banyak sekali tantangan yang dihadapi anak-anak Tuhan pada saat ini. Sehingga perjuangan yang sangat berat yang dapat mempertahankan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya akan berikan salah satu contoh dari Alkitab, di mana seorang hamba Tuhan dapat mempertahankan imannya kepada Tuhan. Walaupun tantangan yang dihadapi tidak mudah. Saudara tahu siapa? Ayub. Dalam sekejap habis semua hartanya. Dan sekejap juga anak-anaknya meninggal. Bahkan istrinya juga menghujat dia dan meninggalkan dia. Nah saudara, kita bisa dapat mencontohi sikap keteradaan dari Ayub. Ayub mampu bertahan dalam situasi yang sangat sulit sekalipun. Ayub mampu berpegang teguh pada janji Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak Tuhan yang berpegang teguh dengan janji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, iman yang teguh dari Ayub, yaitu suatu kesaksian dapat kita lihat bahwa kehidupan Ayub setelah dia dipulihkan Tuhan, dia mendapat berkat 2 kali lipat dan mendapat anak-anak yang tercantik waktu zaman itu, sehingga Ayub dipermuliakan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, Ayub menjadi suatu contoh bagaimana kita dituntut untuk tetap bertahan di tengah persoalan-persoalan yang kita hadapi yang saat ini, yang sangat sulit ini. Apapun kesulitan yang kita hadapi pada hari ini, marilah kita tetap bertahan, pegangkan iman kita, tetap teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena ada tangan Tuhan yang sedang menopang kehidupan kita, sehingga kita dapat mampu bertahan dan mendapat jalan keluar di saat-saat yang masa sulit ini. Sehingga upah yang Tuhan sediakan dapat kita raih, yaitu mahkota kehidupan. Saudara yang kasih Tuhan, dari sejak kecil sampai lanjut usia, dalam hidup ini, setiap saat kita terus berjuang untuk menghadapi berbagai-bagai masalah. Perjuangan dalam membangun hidup keluarga, berjuang dalam hal pendidikan bagi anak-anak, berjuang untuk melawan penyakit, berjuang untuk melawan godaan dan cobaan dalam hidup kita. Wah, tidak mudah saudara kasih Tuhan. Saya jadi pendeta yang berjuang untuk mentaati firman Tuhan, berjuang hidup benar di hadapan Tuhan, itu pun tidak mudah. Berjuang mendidik anak supaya anak-anak hidup dalam kebenaran, itu pun tidak mudah. Bagi yang sakit, berjuang untuk melawan penyakitnya, itu pun tidak mudah. Bagi yang sudah diberkati, yang sekarang mendapat berkat yang luar biasa, berjuang untuk tahan godaan, itu pun tidak mudah. Nah saudara kasih Tuhan, singkat cerita, tiada hari tanpa perjuangan. Kalau mau hidup bahagia dan sejahtera, sehatkan rohani dan jasmani kita. Undanglah Tuhan selalu hadir dalam hidup kita. Roh Kudus pimpin kita. Karena ketika kita sukses dalam usaha, jangan berpikir sampai di situ berhenti. Jangan pernah berhenti berjuang. Semakin Anda diberkati, godaan dan cobaan semakin besar. Saudara kasih Tuhan, Yesus mengingatkan kepada kita untuk terus berjuang. Yesus mengenal kita secara pribadi. Yesus adalah pintu satu-satunya untuk kita sampai kita ke tempat pemberhentian terakhir yang dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita yang kekal. Dengan menggunakan kata berjuanglah, Tuhan Yesus mau mengatakan kepada kita agar kita bisa berkomitmen dengan moral dan etika yang baik dan karakter yang baik, agar usaha saudara pada hari ini terus-menerus diberkati Tuhan, dan saudara bisa merayakan kebahagiaan rumah tangga, saudara bisa merayakan kesehatan tubuh saudara,
Dan saudara bisa merayakan keselamatan saudara kekal. Suatu hari saudara akan abadi di surga. Saudara kasih Tuhan, Yesus tidak mengatakan jumlah orang percis, tetapi yang jelas orang-orang yang setia mengikuti Tuhan Yesus akan memperoleh tempat yang layak di surga. Tuhan Yesus mengingat supaya para pengikutnya memiliki daya juang untuk memperoleh keselamatan. Paling penting keselamatan. Apapun perjuangan kita pada hari ini, baik aset maupun juga kebahagiaan yang ada di bumi ini, semua itu akan berlalu. Kita hidup di dalam bumi ini ada titipan. Kita tidak bisa hidup kekal di dalam bumi ini. Ada waktunya kita akan meninggalkan bumi ini, meninggalkan semua aset kita, meninggalkan orang yang kita paling cintai, meninggalkan situasi keadaan kita, lingkungan kita akan ninggalin semua. Berjuanglah untuk mendapat keselamatan. Keselamatan itu ada di pintu, yaitu saudara harus terima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Nah saudara kasih Tuhan, jerih payah, kerja keras, apapun upaya yang dilakukan setiap orang, marilah kita berjuang untuk memperoleh keselamatan itu. Pertanyaan yang sering kita ingin tanya kepada Tuhan Yesus Kristus, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Saudara kasih Tuhan, ajaran moral dari Tuhan Yesus Kristus sedemikian keras sehingga para pendengarnya, yakni para hanya sedikit orang yang bisa diselamatkan, sehingga para pendengarnya yakin bahwa hanya sedikit orang yang bisa diselamatkan. Yesus minta supaya berjuang melalui pintu yang sesak, yaitu pintu yang sempit. Pertanyaan orang ini dilatar belakangi oleh pandangan orang Yahudi pada zaman itu, bahwa orang Yahudi akan diselamatkan secara otomatis, sedangkan bangsa-bangsa lain tidak akan diselamatkan. Yesus tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan orang itu, sedikit atau banyak. Namun Yesus memberikan dorongan kepada orang-orang bertanya untuk berjuang memperoleh keselamatan karena pintunya yang sesak. Yesus ingin menyampaikan bahwa dirinya adalah pintu. Artinya orang yang menerima keselamatan, jalan yang dilalui tidak akan mudah. Untuk masuk ke dalam pintu keselamatan yang sudah dianugerahkan itu diperlukan kesungguhan hati. Maka kita jangan menganggap murah, mudah, atau remeh. Jangan, saudara kasih Tuhan. Jangan menganggap remeh sebuah keselamatan yang telah Tuhan nyatakan. Dengan iman kita percaya pada Tuhan Yesus Kristus, kita harus tetap berjuang masuk ke pintu yang sesat dalam menghadapi tantangan dan pengurangan hidup yang kita alami pada saat ini. Saudara, jangan mundur, jangan menyerah. Terus berjuang. Ingat, saudara berjuang bukan saudara sendirian. Saudara berjuang bersama Tuhan Yesus Kristus untuk mempertahankan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada saudara. Kita tetap tekun dalam doa, terus menerus bersama Dia, terus menerus bersama Tuhan Yesus Kristus, menjalankan hidup kita sehari-hari dengan pimpinan Roh Kudus dan pimpinan Tuhan Yesus Kristus. Saudara kasih Tuhan, saya punya teman 2,5 tahun lalu, sebelum ada wabah penyakit menular ini, dia hidup diberkati luar biasa. Sebelum menjelang tahun 2020, dia menghadapi masalah yang cukup banyak, sehingga dia jatuh dalam segala usahanya. Beberapa hari yang lalu, aku ditelepon. Kemudian saya dengar ceritanya, bahwa dia berkatakan, dia kerja ini gagal, kerja ini gagal, kerja ini gagal. Tapi dia tidak pernah putus asa. Dia berjuang terus, berjuang terus, berjuang terus. Di saat inilah banyak orang mengalami kesulitan. Di saat inilah dia bangun kembali. Inilah orang yang boleh kita contohin. Tidak pernah putus asa. Berjuang terus. Walaupun berbagai cara yang dia usahakan semua gagal, tapi dia tidak mundur, dia berjuang. Hari ini saya melihat bahwa dia mulai naik kembali dan sukses kembali. Luar biasa, saudara kasih Tuhan.
Untuk menutup khotbah saya pada hari ini, saya akan berikan satu cerita ringkasan. Ada seorang bernama Srikan Bora. Ia terakhir tunanetra. Selalu dikucilkan di masa sekolah. Dan dia mendapat penolakan di universitas karena alasannya kekurangan fisik. Tunanetra. Tetapi semua itu tidak membuat Srikan menyerah atas kehidupannya. Srikan dianggap tidak mempunyai harapan dalam hidupnya. Ia dilahirkan dari keluarga miskin dan tak berpendidikan. Pendapatan orang tuanya hanya $300. Dikurskan rupiah pada hari ini 4,5 juta rupiah. Itu bukan per bulan, per tahun, saudara kasih Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, dengan singkat cerita, Srikan berjuang. Berjuang terus. Dia tahu dia kekurangan fisik, dia tunanetra, tapi dia tidak pernah putus asa. Dia berjuang dengan berbagai cara. Pada usia 23 tahun, ia berhasil menjadi CEO Bora Industri Private, suatu perusahaan yang besar. Dengan nilai perusahaan 7,5 juta US dollar atau sekitar 98 miliar rupiah. Pernahkah saudara-saudari bayangkan seberapa perjuangan Srikan karena dia tunanetra? Dia harus melawan keterbatasan dia. Dia berjuang berkali-kali lipat dibanding dengan orang-orang normal. Kisah inilah memperingatkan kita. Kisah inilah memperingatkan kita. Kita dalam kesusahan-kesusahan hidup yang sekarang ini. Namun kita tidak boleh berhenti berjuang untuk mengalahkan hambatan dan rintangan yang sekarang yang ada dalam hidup ini. Alkitab mengingatkan kita dalam kitab Amsal. Jika kita putus asa di dalam keadaan yang sulit, maka kita adalah orang yang lemah. Saudara kasih Tuhan, Tuhan menghendaki agar kita semakin kuat di dalam Dia. Percayalah, sesulit apapun kehidupan saudara pada hari ini, kita tidak akan pernah lepas dari penyataan dan perlindungan. Kita tidak akan lepas dari penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Selalu ingat, ketika kita berjalan dalam penyertaan Tuhan, maka diri kita menjadi sangat powerful. Karena Roh Kudus akan pimpin kita. Terang Tuhan akan menyertai kita. Saudara yang kasih Tuhan, saat ini apapun yang menjadi pergumulan saudara, angkatlah kepala saudara. Mata saudara tataplah Tuhan. Berjuanglah bersama Tuhan Yesus Kristus. Karena tidak ada pekerjaan yang di dalam Tuhan itu sia-sia. Mari kita berdoa. Bapa kami yang surga, terima kasih atas ingatan-ingatan dan pesan-pesan kepada kami bahwa hidup ini adalah perjuangan. Sebelum kita ada dalam bumi ini, kita sudah berjuang untuk mencapai menjadi manusia, sehingga kita hidup ini semua karena anugerah Tuhan. Sampai hari ini Tuhan ingatkan kita tetap berjalan bersama Tuhan, karena Roh Kudus akan pimpin kita. Dan setiap pergumulan kita, perjuangan kita, masalah kita, Tuhan yang menguatkan kita menjadi orang yang super power, karena Roh Kudus pimpin kita. Memang kita akui kita ada manusia yang lemah dan terbatas, tapi kuasa Tuhan tanpa terbatas. Serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, dan Tuhan pimpin. Jadikan apa yang dalam pergumulan itu menjadi berkat dan kelimpahan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Salam saudara kasih Tuhan. Hidup ini memang perjuangan. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah lemas. Terus berjuang. Kita lihat seorang yang tunanetra, sedah keterbatasan pada fisiknya. Hari ini dia berhasil menjadi CEO. Saudara, hidup ini tidak ada yang mustahil. Jangan mundur, jangan lemah. Semua kita berjuang untuk mencapai kehidupan kita yang kekal, yaitu keselamatan yang Tuhan berikan pada kita. Bertahan
dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.